Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uswatun Hasana. Pada materi ini saya akan menjelaskan tentang persamaan akuntansi secara singkat. Yang pertama yaitu struktur dasar persamaan akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hal secara singkat, secara sekilas dari materi ekonomi. Adik-adik pasti memiliki referensi yang lebih lengkap untuk mempelajarinya. Yang pertama yaitu konsep dasar akuntansi, yang mana ini nanti terdiri dari kesatuan usaha, kesinambungan, asas pemadanan, harga perolehan, membandingkan pendapatan dan beban. Dan yang kedua adalah penggolongan transaksi keuangan. Nah, transaksi keuangan ini sangat penting dalam kegiatan ekonomi, yang mana ini akan menunjukkan seberapa perjalanan atau dinamisnya pergerakan ekonomi di suatu perusahaan tersebut, yang mana ini nanti ditunjukkan dalam satuan mata uang. Nah, di sini terdiri dari transaksi keuangan berdasarkan pelaku dan juga transaksi keuangan berdasarkan sumber. Dan yang ketiga yaitu pengelompokan akun. Nah, bagian ini adalah yang paling penting dalam akuntansi, karena pondasi akuntansi yang utama yaitu akun, karena akun ini merupakan tempat mencatat transaksi dalam pergerakan ekonomi suatu perusahaan tersebut. Untuk pengelompokan berbagai kegiatan ekonominya, yang terdiri dari akun real dan akun nominal. Akun real ini terdiri dari akun harta dan juga akun utang, akun modal. Yang akun harta ini terdiri dari harta tetap, harta lancar, harta tidak berwujud, investasi jangka panjang. Jika akun utang itu terdiri dari utang jangka pendek dan utang jangka panjang. Nah, utang di sini merupakan kewajiban perusahaan pada pihak lain dalam jangka waktu tertentu. Perlu digarisbawahi ya adik-adik, perbedaan utang dengan piutang. Utang itu adalah ketika kita meminjam uang pada seseorang dan kita berhak mengembalikannya pada suatu periode tertentu yang sudah ditentukan atau kesepakatan antara dua pihak. Jika piutang yaitu kita meminjamkan uang pada seseorang, mungkin kita mengenakan bunga atau kesepakatan antara dua belah pihak tersebut. Dan yang terakhir yaitu akun modal. Akun modal merupakan kekayaan pemilik dalam suatu perusahaan. Nah, yang selanjutnya yaitu akun nominal. Akun nominal merupakan akun yang tercatat dalam laporan laba atau rugi. Akun nominal sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu akun pendapatan dan akun beban. Yang selanjutnya yaitu mengenal persamaan akuntansi. Dalam hal ini, akuntansi ini perhitungannya haruslah seimbang antara kanan dan kiri, yang mana dalam dunia akuntansi itu dikenal dengan aktiva dan pasiva. Aktiva itu adalah harta dan pasiva adalah modal, yang mana biasanya aktiva ini ditulis dengan kata harta dan pasiva itu ditulis dengan modal pemilik perusahaan. Dalam suatu perhitungan ini, harta, utang, dan modal harus berakhiran dengan seimbang. Jadi apabila perhitungan kalian benar, itu perhitungannya sama antara aktiva dan juga pasiva. Yang selanjutnya yaitu pengaruh transaksi dalam persamaan akuntansi. Jadi dalam akuntansi ini segala transaksi itu memiliki pengaruh. Seperti halnya yang pertama yaitu transaksi yang mengakibatkan perubahan harta dengan harta. Di sini terdiri dari 3 hal. Di sini saya akan menjelaskan penjualan aktiva secara tunai. Sebagai contoh, apabila perusahaan menjual suatu barang atau produk yang ia miliki, nantinya kasnya akan bertambah atau kita anggap harta kita bertambah, dan produknya nanti akan berkurang atau hartanya akan berkurang. Jadi produk itu dianggap juga sebagai harta kita, meskipun itu nanti akan kita jual. Jadi ketika produk itu laku, nanti hartanya akan berkurang, dan di sisi lain harta kita juga bertambah dari pembelian harta tersebut. Yang B selanjutnya yaitu transaksi yang mengakibatkan perubahan harta dengan hutang. Nah, di sini saya mengambil contoh apabila kita memiliki hutang. Misalkan hutang ke bank atau hutang ke perusahaan tertentu.
dan pada suatu waktu tertentu kita ingin membayarnya. Nah, ini nanti yang terjadi yaitu kas kita berkurang pada jumlah pelunasan hutang tersebut, dan di sisi lain hutang kita juga berkurang. Nah, nanti hutang kita berkurang dan harta kita juga berkurang. Dan yang selanjutnya yaitu transaksi yang mengakibatkan perubahan harta dengan modal. Di sini saya akan mengambilkan contoh yang paling mudah. Mungkin di sini akan terjadi pada akuntansi yang paling pertama, yang mana ketika seseorang membuka usaha itu pasti ada modalnya. Nah, nanti yang terjadi yaitu penambahan kas dan juga penambahan modal. Jadi harta bertambah, modal pun bertambah. Setelah memahami materi yang saya jelaskan tadi, mungkin untuk lebih memahami materi tadi, kita bisa menjabarkan dalam suatu persamaan akuntansi sebagai berikut. Yang pertama yaitu transaksi A. Di sini dijelaskan pada tanggal 1 Maret Butini menyetor uang pribadinya sebesar 40 juta sebagai modal awal. Nah, ini nanti kasnya pasti akan bertambah dan modalnya juga bertambah. Nah, ini nanti kita sediakan 2 kolom dahulu pada awal transaksi ini. Nah, untuk memudahkan kita dalam penulisan akuntansi, kita memasukkan nominalnya itu lebih singkat. Seperti 40 juta ini kita tulis 40.000. Yang selanjutnya yaitu transaksi B, pembayaran sewa. Butini menyewa sebuah kios untuk memulai usaha sebesar 4 juta selama 2 tahun. Nah, di sini tuh sudah jelas apabila kita menyewa pasti akan mengeluarkan uang. Nah, uang ini dari kas kita sendiri. Nah, penulisannya itu nanti 4.000 akan kita tulis di bawah uang kas kita. Kita beri tanda kurung sebagai tanda pengurangan untuk lebih memahami. Dan kita tulis sewa kios untuk memahami kita untuk apa 4.000 ini. Jadi kita tulis penjelasannya di dekat kas. Sewa kios dan di bawahnya 4.000. Untuk modalnya masih tetap. Dan selanjutnya yaitu pembelian peralatan. Butini membeli peralatan salon seharga 15 juta secara kredit. Nah, kalau secara kredit ini berarti uang kita tidak langsung keluar semuanya, karena kredit ini bisa dikatakan dengan utang. Nah, jadi yang perlu kita tulis yaitu kasnya kita biarkan, tapi kita berikan penjelasan tambahan yaitu peralatan sebesar 15.000 untuk lebih menyederhanakan tulisan 15 juta yang tadi. Dan di sebelah kanan kita berikan penjelasan dalam utang. Utangnya kita berikan penjelasan yaitu 15.000. Setelah kita menuliskan beberapa angka tersebut, kita harus menjumlahkan atau total semua transaksi kita. Apabila ada tanda kurung ya kita kurangi. Apabila tidak ada tanda kurung berarti kita jumlah. Setelah kita jumlah maka akan muncul hasilnya. Ya, yang selanjutnya yaitu membeli perlengkapan. Inilah yang membedakan antara peralatan dan perlengkapan. Mengapa peralatan ini tidak mengurangi kas sedangkan perlengkapan ini mengurangi kas? Karena peralatan ini dianggap sebagai alat yang permanen, seperti alat, seperti tempat, dan ini mendukung jalannya perusahaan setiap hari dan sangat penting. Nah, sedangkan perlengkapan ini adalah barang-barang yang dibutuhkan perusahaan. Bentuknya juga penting, namun cepat habis, sehingga kita masukkan dalam pengurangan kas seperti ini. Dan yang selanjutnya yaitu penerimaan pendapatan. Apabila usaha ini mendapatkan pendapatan seperti contoh ini, pendapatan usaha salon sebesar 1.200.000, maka yang terjadi adalah kasnya bertambah dan di sebelah kanan modalnya juga bertambah. Maka kita totalkan di sini. Nah, sebagai penjelasnya yaitu pendapatan usaha bisa kita buatkan kolom sendiri. Mengapa tidak kita gabungkan dalam jajarannya kas, perlengkapan, sewa kios? Karena ini kebutuhan yang sifatnya menyampingkan. Jadi bukan
faktor-faktor utama yang masuk dalam perusahaan tersebut. Yang selanjutnya yaitu pembayaran utang. Apabila kita ingin membayar utang, pastinya kas kita akan berkurang. Dan di sisi kanan, ini nanti utang kita juga berkurang. Selanjutnya itu penerimaan pendapatan. Penerimaan pendapatan ini sama dengan halnya yang tadi. Kemudian pembayaran beban. Pembayaran beban ini juga sama seperti pembayaran yang sebelumnya, yang mana ini nanti terjadi pengurangan kas dan juga pengurangan modal. Yang selanjutnya yaitu pembayaran gaji karyawan. Ini sama seperti pembayaran beban. Selanjutnya yaitu piutang usaha. Nah, di sini dijelaskan salon cantik memperoleh order rias pengantin sebesar 3 juta. Order tersebut dibayar tunai 1 juta dan sisanya dibayar kemudian. Berarti ini di kredit. Transaksi ini menyebabkan kas bertambah 1 juta. Nah, ini nanti seseorang tersebut dianggap piutang karena apa? Kita meminjamkan atau kita menyediakan jasa yang pembayarannya belum tuntas. Nah, ini nanti di bagian kas kita tuliskan berapa jumlah uang yang dibayarkan oleh konsumennya tadi atau kliennya, dan yang kita tambahkan lagi yaitu piutang. Piutang ini nanti kita tuliskan berapa total uang yang belum dibayarkan atau masih kurang. Dan di sisi kanan kita tuliskan modalnya bertambah karena apa? Adanya pendapatan itu tadi. Di sisi lain yaitu transaksi atau pengambilan brief. Bukti ini selaku pemilik salon cantik mengambil uang perusahaan untuk keperluan pribadi sebesar 500.000. Nah, ini nanti sama dengan halnya pembayaran. Kas kita berkurang dan modal pun berkurang. Jadi kita totalkan. Nah, setelah transaksi-transaksi itu tadi, kita membuat ikhtisar transaksi salon cantik. Nah, pencatatan persamaan akuntansi ini kita simpulkan semuanya, kita rekap jadi satu menjadi ikhtisar transaksi salon cantik. Nah, ini nanti adik-adik tulis semua yang kita catat tadi, yang kita analisis tadi, kemudian kita jumlahkan antara sisi kiri dan sisi kanan, antara sisi aktiva dan pasiva. Apabila adik-adik menjumlahkannya dengan benar atau penulisannya itu dengan benar atau analisisnya itu dengan benar, maka hasilnya akan seimbang atau sama. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya untuk mengevaluasi pemahamannya adik-adik ini sampai mana, adik-adik bisa mengerjakan soal-soal di bawah ini. Soal-soal di bawah ini merupakan pengenalan dasar dari akuntansi. Jadi soal ini masih termasuk soal yang sangat mudah karena masih termasuk pengenalan. Jadi adik-adik bisa mengerjakannya untuk memahami pemahaman kalian sampai mana. Terima kasih. Apabila ada kurang lebihnya, saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.